Sehat ya, Fred? Hai Mor. Halo guys. Mori. Aneh ya, gue udah kayak orang gila ya, kayak Saparatos gitu. Iya. Sebelumnya lu gak tau gue kan siapa? Gak tahu gue. Kenalin dulu ya nama gue. Siapa namanya? Nama gue Rifai. Mori. Bisa dipanggil Pai. Gaya amat ya, gue Hilman panggil Pai lo sekarang. Coba. Gila. Gimana kabar Mor? Alhamdulillah sehat lah. Ini aktivitas nigget lo. Skripsi lah. Apalagi. Iya. Langsung aja kali Mor ya. Aditya Munchen dulu gue pikir nama lu Munich boy, Brian Munchen. Mengenai masalah ADHD nih. Yang gue baca dia itu ceroboh banget orangnya. Iya. Terus yang paling fatal lu ngelakuin kecerobohan lu itu apa sih? Gue mencoba untuk bunuh diri waktu itu. Bunuh diri? Ya, itu ceroboh kan? Iya benar. Gak mikir panjang. Jadi putusin cewek, anjing bener putusin cewek ya gue. Lu sampai segitunya? Itu tingkat impulsifnya ya, maksudnya kecerobohan kan. Gue nyebut itu cerobohan karena gue gak mikir panjang. Gue mikir kayak udahlah nggak bener segala macam. Gue juga udah bener, mending gue mati aja. Jadi nggak ada beban lagi buat orang lain kan. Tapi kalau kecerobohan yang kayak biasa nih, lu tau naruh gelas di ujung meja kan udah kayak bakal jatuh gak sih? Gue taruh kayak gitu gue. Kalau misalkan ngerokok lah, asbak gue taruh basing-basing gitu, terjatuh, ntar banyak sih. Motorik juga ngeganggu sih sebenarnya. Tapi gini Mor, kayak yang gue denger kan katanya lu mengidap ADHD. Ya. Apa sih ADHD itu Mor? Attention Deficit, Hyperactivity disorder. Nah gue mau nanya nih, kira-kira apa sih bukan ini ya? Dari ADHD itu yang ganggu keseharian lu dalam kehidupan keseharian lu itu apa? Banyak lah, nggak bisa fokus. Contohnya lu nonton film, tapi lu ngebayangin yang lain. Kayak gimana tuh? Ya lu nonton, ini kayak ini lah, kayak lu kuliah. Nah. Kelihatannya kayak wajar gak sih lu kayak bete kuliah terus lu lihat yang lain segala macam, mikirin apa, lihat ada daun jatuh lu liatin atau pulpen orang jatuh lu liatin, merek pulpen orang apa, ya kayak gitu lah. Sampai sedetail itu? Iya. Kalau gue ya, kasusnya beda kan tiap orang. Gue jadi lebih merhatiin apa yang ada di sekitar daripada yang dosen jelasin. Jadi itu yang buat contoh di perkuliahan itu yang buat ganggu perkuliahan lu? Perkuliahan gue kayak gitu. Sampai hari ini lu ngerjain skripsi, ADHD itu ngeganggu lu gak? Dalam ngerjain skripsi lu itu? Ngeganggu lah. Banget? Bisa dibilang, iya kasusnya lumayan lah ya, lumayan. Gak banget sih. Gue masih bisa ngontrol energi gue buat fokus. Contoh, lu lagi nulis skripsi, terus ada kalimat yang ngedistract gitu kan. Yang ngeganggu lah. Contoh misalkan semiotika Roland Barthes. Mesti kan lu tinggal tulis lagi kan selanjutnya apa segala macam. Ya udah gue ngebayangin siapa muka Roland Barthes itu siapa. Terus siapa ininya, apa ininya. Banyak lah yang ngeganggu. Attention deficitnya lebih banyak. Misalkan kayak pulpen aja gue liatin kadang-kadang. Tapi sampai hari ini perihal hyperaktifnya itu hal-hal itu ya yang lu sebutin tadi. Itu attention deficit ya. Itu yang ngeganggu fokus gue, atensi gue ke satu hal kayak gitu yang ngeganggu. Hyperactivity-nya banyak yang nggak bisa diem. Lo tahu nggak sih apa namanya podcast Kesel Aja? Gue tahu. Yang abang-abangan itu kayak memang botak gitu kan. Dia suka apa namanya ngerosting real mental illness. Gimana tuh tanggapan lu? Ya gak apa-apa lah. Selagi itu buat dia dapetin cuan gitu ya, dan guanya gak peduli amat dengan yang dia omongin, sebenarnya gak apa-apa. Tapi kasihan nama yang beneran, ya gue kadang kasihan gak kasihan juga sih. Lu kayak misalkan lu dikatain gitu, sebenarnya lu nya gak apa-apa, tapi teman-teman lu merasa kasihan lo yang beneran kayak gini. Kayak gitu gak sih? Lu ngikutin gak sih? Gue sedikit ngikutin. Suka nongol di TikTok gitu kan sekarang. Di explore ya. Iya. Stres dikit lu bilang lu mental illness gitu. Terus pusing dikit lu bilang lu overthinking. Itu gimana tuh menurut lu tuh? Ya membuat ngata-ngatain poser sih seru juga sih. Seru ya. Buat gue maksudnya kayak yang orang dengan semena-mena ngomong gue ini apa ya mau ya terserah dia sih sebenarnya kan. Cuman kayak buat ngata-ngatain tuh seru tau. Maksudnya kayak lu kayak misalkan kayak orang yang udah ngalamin itu terus tiba-tiba
kucuk-kucuk ada anak kecil datang yang dia sebenarnya belum diagnos sama apa yang ahli gitu ya, sama terapis atau apa-apa, tiba-tiba gue tuh panic attack, gue tuh ini. Ini kan lu sebel juga kan Dia sih? nggak tahu rasanya panik attack itu gimana. Iya, kan? gue juga gak tahu sih, gue ngalamin sekali sih. Cuman ternyata nggak parah amat sih. Terus lu katanya ADHD. ADHD tuh Attention deficit, terus apa hyperterapi hyper aktif ya hyper lah. lu lagi fokus ke gue mana? Gue gak fokus lagi gue apa? sih gue gak fokus. Ngeliatin sarung gua, lu ngeliatin baju gua kah? Lu Pakai sarungnya kayak ini tau, kayak apa gua? kayak calang Tinggal gua tongkat aja juga. ADHD itu dia itu nggak bisa kerja secara rutin gitu. Jadi gampang bosenan. lu kalau misalkan kayak dapat kerja di kantoran, lu bakalan nerima nggak itu? Iya kalau ditawarin mah gak mau gue. Nggak bakal mau ya? Gue ngalamin di PKL kan, gue lebih lepas tanggung jawab jadinya. Kayak misalkan gue PKL nih, gue disuruh input data segala macam, gue bakal maksimalin itu di 1 jam pertama. Soalnya 1 jam aja udah susah buat gue kan. Terus cara ngendel lu pasti dimarahin sama atasan dong. Kan lu lagi PKL gitu. Iya, bodo amat sebenarnya. Atasan gue ngomong ya, marahin gue. Gue liatin sepatunya, sepatunya ini. Atasan gue marahin gue liat, pulpen standar bang. Masa apa namanya? Ketua bidang yang pulpen standar. Tapi Bener dong. iya. Makanya gue bakal diomongin tuh kayak gitu sebenarnya. Pasti setiap hari lah pasti lu dimarahin. Ya nggak kan? setiap hari juga. Maksudnya ada kalau misalkan tugas yang dikasih buat gue menyenangkan gitu ya, buat gue kayak misalkan suruh desain atau suruh gambar, gue bakal lakuin sampai beres. Ya tapi kan itu kan pekerjaan yang setiap hari dilakuin kan? Iya. Lu PKL itu. Iya, gue lakuin tiap hari. Jadi gue nggak bisa 2 jam 3 jam duduk di dalam ruangan sampai waktunya istirahat tuh nggak bisa. Gue PKL tuh datang sana, gue nanya apa tugas gue, udah gue ngerjainnya basing aja pakai laptop. Entah di pinggir warung kan, entah di, lu tahu kan Dispar kan sebelahnya dulu ini kan toko baju itu kan, Iya. Kawai apa itulah yang nggak terkenal itu. Terus ya udah gue duduk di runtuhan itu aja, setiap biar ngilangin, biar gue nggak gabut dan bisa apa ya, menurut gue bisa fokus di situ, padahal nggak juga sih. Terus kalau dalam perkuliahan aja kehidupan sehari-hari mengganggu, kalau dalam hubungan lo, umpama kan lo punya pacar, pacaran, ADHD itu ngeganggu dulu juga nggak dalam hubungan lo? Ganggu. Ini lucu nih. Gua Oh belum ya? belum. Udah lucu ya. Gua sabar banget. Ya gua Lu udah keling tuh. Nah balik lagi nih Mor. Hal yang ngeganggu lu ketika lu pacaran dengan ADHD lu itu apa? ini misalkan gue lagi makan sama cewek gue nih, ngobrol kan. Terus lu minta bayarin cewek lu gitu? Biasa sih kayak gitu sih. Oh terus? Kalau enggak cewek gue minta gue bayarin, cuman gue dompet gue nggak ada. Gak, ini gue lagi makan nih. Ngobrol kan, lagi makan sambil ngobrol. Gue malah ngeliatin apa ya, kayak telinga dia, cara dia megang sumpit, megang apa. Terus ya gue nggak gubrisin apa yang diomongin, nggak peduli aja. Terus respon cewek lu? Terus kayak ngomong, Beb, denger gak sih? Yang lu denger gue. Terus gue, oh iya gue denger, kayak gitu. Dia nggak tahu apa penyebab itu. Gue nggak bilang sama pacar gue misalkan, karena gue nganggapnya belum sampai ke hubungan yang bakal lanjut ke nikah gitu kan. Ini yang buat gue penasaran juga sih, sampai lu bilang kan kehidupan lu sehari-hari itu ke distract juga karena lu mengidap ADHD. Tapi kalau bicara, sorry nih ya, sorry banget gue penasaran tapi kalau bicara tentang seksualitas, kira-kira ngeganggu kehidupan seksualitas lu nggak hal itu? Ya mengganggu lah, kayak coli misalkan. Coli nih ya? Coli lah ya, coli ya. Yang halayak umum merasakan kan. Nggak ngewe gitu. Susah kalau itu. Penonton gak ada yang ngalamin, ntar ada penonton yang gak ngalamin bingung. Coli deh. Coli lah. Coli gimana? Lu ini gak sih pas coli nonton bokep gitu kan, terus gue bayangin jadi yang lain-lain gitu loh. Gue lagi nonton, misalkan nonton film semi gitu kan, emang pure film itu, nggak semi sih ya, film dengan eksotisme apa yang lain-lain gitu kan. Gue malah bayangin yang lain tau. Ya, pertama tujuannya kan buat memuaskan nafsu kita kan. Terus gue malah liatin, kok angle kameranya gini, terus malah ngebayangin kalau gue jadi ini gimana. Malah jadi nggak ada hasrat. Berfantasi gitu. Berfantasi sendiri. Tapi hasrat tetap ada atau hilang? Malah jadi keganggu. Ya udah megangin titik lu aja akhirnya.
Tapi kalau lu pas lu coli itu ya, Iya. lu gini begini. Gini gue, iya kalau gini loh. Gue kira gini. Gini ya kan. Gue kayak gitu, maksudnya jadi kayak apa ya? Gue menikmati coli itu kayaknya paling nikmat SMA kalau nggak salah. Lu denger musik kan? Musik banget kan lu kayaknya anaknya. Ya enggak juga sih. Musik tuh ngebantu lu gak sih buat lu, katakanlah kalau kata podcast kecil aja tuh healing. Musik healing. Iya. Bisa lu kategorikan buat lu healing gak sih? Musik tuh buat wadah imajinasi lagi, buat ngeganggu lagi sebenarnya. Buat lu? Iyalah. Gitu. Gue nggak bisa dengerin lagu sambil nugas itu susah loh. Emang iya? Gue malah dengerin lagunya kalau gue karaokean. Kalau gue mikirin apa yang di lagunya. Kan banyak kan orang-orang tuh lagu tuh bikin trigger lo buat semangat lah, atau ngenakin lo galau lah, atau ngenakin lo chill. Iya, kan? pasti ada kayak gitunya. Gitu kan. Cuman kalau misalkan dalam pekerjaan yang butuh fokus gitu ya, gue dengerin lagu itu kadang nggak fokus tau. Gitu. Gue mikirin, misalkan dengerin siapa sih yang Ian Curtis itu apa namanya, Joy Division gitu kan. Oh iya. Gue dengerin lagunya Joy Division gitu, gue bayangin Ian Curtis pas manggung gimana ya. Kan dia juga penyakit mental kan banyak juga kan memang itu penyakitan kan. Terus ntar gue mikirin Ian Curtis pas cerai gimana, malah nggak fokus buat dengerin lagunya. Lu malah mikirnya kemana-mana gitu ya. Tapi beda kasus kalau misalkan gue udah mumet gitu kan, udah mumet terus nonton suatu gigs dan gue emang harus pengen melepas semua yang mumet gitu kan. Harus menikmati itu. Harus menikmati ya udah cari cara. Saya nggak bilang yang bisa diminum lah. Oke. Ya udah buat nikmatin itu ya nikmatin momen ya. Momen aja, maksudnya kayak udahlah biar enak ini apa yang ngelepasinnya gitu. Ya denger lagu misalkan gue bisa ngelepas itu kalau ada satu band atau satu musisi yang emang gue suka bener gitu. Misalkan yang pernah ke Bandar Lampung waktu itu Rubah di Selatan itu kan. Kan musiknya gue dengernya agak aneh kan, lebih banyak instrumennya gitu ya. Itu yang buat gue nggak mikir kemana-mana lagi, gue malah mikirin cara dengerin instrumen ini di apa low apa high-nya, gue dengerin ininya. Jadi merhatiin itunya apa namanya? Gue frekuensi suaranya. Iya. Gue merhatiin itu. Bukan nikmatin performernya. Nggak peduli sebenarnya. Nggak peduli loh. Gue kayak misalkan liat performers yang jumpalitan atau apa gitu. Gue malah peduli. Yang maksudnya heboh banget. Iya, yang sebenarnya nggak fokusnya yang lain nih. Fokus gue ya ini suaranya harus berapa, ini nyampe ke dada nggak suaranya. Kayak lu pernah merhatiin lagunya Beatles gak? Ya. Beatles yang apa? Yang Yesterday. Kenapa? Iya, Yesterday. Sama apa? Something in the way. Lu tau kenapa lagu Something itu bisa sampai kok ngena ke dada? Kenapa? Karena dia ada low frekuensinya yang di bawah 300 Hz-nya itu. Oh, gila lu sedetail itu ya? Karena fokus gue kebagi, gue jadi kalau ada itu biasanya gue pikirin, oh ini kenapa bisa kayak gini. Jadi banyak hal yang buat lu penasaran gak sih? Iya, jadi penasarannya banyak. Jadi gue ya tahu beberapa hal lah, lebih banyak dari lu kayaknya. Iya, jelas sih. Nggak tahu sih gue. Itu gitu ya. Jadi gue ngerubah si ADHD ini yang sebenarnya nggak penting, gue coba jadi yang penting-penting buat detailnya aja. Misalkan nyari apa, ya gue harus tahu detailnya dari fokus yang kebagi itu. Oh gitu. Soalnya terakhir gue ngerasain ADHD ngeganggu banget tuh, emang bener ngeganggu sih. Lu bayangin nulis judul aja yang sebenarnya lu bisa ngasal 15 menit. Lu bingung gitu. Iya. Apa judul apa gitu. Padahal sepele kan. Sepele kan. Kayak ini judul skripsi kayak misalkan lu tahu kan lu mau nulis apa kuali apa tentang apa gitu kan. Gue itu bisa ngeganggu gue banget di situ. Ngeganggu lu banget. Akhirnya bingung apa segala macamnya. Akhirnya gue coba buat ngerubah, oh gue suka dengan satu lagu band sekarang gitu kan, si Voice of Baceprot itu kan. Ya udah gue coba tulis tentang dia, ya gue bayangin aja yang hal-hal sepele yang nggak dipedulin orang tapi maksudnya bisa gue kulik gitu. Akhirnya gue tulis segala macam tentang mereka sampai oh ternyata siapa basisnya itu dia main slap pakai jempolnya tuh tiap berapa ketukan tuh biar ketahuan lah, tiap 4 ketukan tak teng gitu. ADHD itu juga bisa nimbulin kayak dia ngomong sendiri gak sih kalau lu lagi sendiri, kayak lu punya imajinasi itu lebih ke hyperaktifnya kayak gitu. Gue bisa, gue nggak ngomong ya, kalau gue ngomong diri sendiri kan kayak misalkan ada kaca gitu kan, gue habis misalkan denger lagu apa, nonton lagu apa ya gue coba
mengimplementasikan gitu bahasa gue. Ini loh kayak ya udahlah gue kayak ngobrol sama orang gitu loh. Maksudnya ketika gue kan suka bikin drama-drama di Wattpad gitu kan. Sekarang gue lagi mumet nih conversationnya apa gitu ya. Gue coba ngobrol sama depan kaca aja. Ntar misalkan ini tahu jawabannya ini itu segala macam. Tapi misalkan lu kayak ngegambar di Wattpad itu, enggak nulis ya. Kalau gambar tuh lebih kayak apa ya? Gue lebih banyak impulsif kalau di gambar. Gambar udah bagus nih misalkan, menurut gue udah cukup. Tiba-tiba gue kasih pulpen coret ya. Terus pasti imajinasi lu keluar kan? Lu pernah ngebayangin, gue jadi Spider-Man nih gitu? Pernah gue bayangin kayak gitu. Gue lebih interest sama pembunuhan kan sebenarnya. Gue kayak gambar apa ya tentang pembunuhan tapi yang nggak terlalu nyiratkan pembunuhan gitu. Misalkan orang mati dari orang mati ini gue bengong kan, abis itu gue bengong tuh orang mati apa gue bikin batu nisan misalkan kayak gitu. Kayak 2020 kemarin kan gue sempet kayak pengen bikin karya apa ya tentang kematian gitu ya udah gue bikin batu nisan waktu itu akhirnya. Batu nisan taro gundukin tanah foto udah. Tapi lu ngerasa gue pengen mati juga dah di samping batu nisan. Gue selalu merasa gue bakal mati di umur 27 tau. Bener aja. Jadi sampai segitu ya. Kayak kalau itu masalah lain ya maksudnya. Gue kalau ngomongin kematian gue selalu mikir gue bakal mati di umur 27 sih. Ya nggak tahu sih ya. Soalnya Kurt Cobain mati umur 27 boy. Iya. Keren kayaknya mati bareng kayak Kurt Cobain. Tapi kapan lu tahu lu ADHD ini? Iya waktu gue ke psikiater waktu SMA. Waktu SMA lu ke psikiater? Gue SMA kan ini kan tipikal anak yang nggak bisa fokus pelajaran kan. Dibawa ke tempat-tempat alternatif lah. Yang secara keagamaan yang lebih berkedok agamis lah ya. Ustadz kayak gitu lah. Habib ya? Habib Smith tuh MMA gue abis itu. Gak bercanda. Gak Ampun. Gue juga gak berani. Jadi kayak gue dapet pencerahan kan kayak ya gue kurang dekat sama agama ya mungkin. Terus gue gak dapet jawaban gimana gue biar bisa fokus lagi. Orang bilang, setan dalam diri lu tuh sebagian udah keluar, lu udah terlepas dari itu ya. Cuman, ya tetap gak fokus nih gimana lah, bingung kan. Dengan gak puas jawaban itu, ya udahlah nyobalah ke psikolog kan. Di Bogor ada, di Marzuki Mahdi. SMA tuh gue nanya, ya kan. Psikolog lu di Bogor? Ya di Bogor gitu. Ya gue nanya, gue nih gak bisa fokus loh sama satu pelajaran gitu kan. Gue susah ngasih fokus ke situ, sedangkan lo tau layaknya orang tua ya belajar harus pintar lo ini apa segala macam. Ya gue coba kesana nanya, gue ini apa sebenarnya? Waktu itu awalnya ADD, attention deficit doang, attention deficit disorder yang ditanya. Gue nggak bisa fokus dalam satu hal. Jalanin terapi terus beberapa lewatin tes segala macam. Ternyata ADHD. Gue nanya apa yang bisa nimbulin itu ke gue. Dia bilang bisa dari neurotik dari segi ukuran otak. Maksud lu otak lu segini gitu kecil? Segimana ya? Tahu gue gak pernah lihat. Kalau di foto rotun segini sih. Enggak. Jadi itu kan. Terus dia bilang bisa genetik. Ya genetiknya. Genetik. Terus bisa juga akibat narkoba lah. Lu pakai juga? Gue nyabu. Enggak. Gue pernah nyicip dulu. Lo tau ini gak sih? Obat batuk puskesmas warna kuning gitu. BH komik? Bukan OBH lah, Dextro. Dextro. Lu ngedek juga? Wih. Robot dong. Nah itu, jadi kan ke puskesmas sakit, bilang batuk gak batuk kan. Obatnya kan diminum langsung banyak gitu ya. Gue ngalamin narkoba gue itu sih sebenarnya. Buat batuk itu. Tapi kalau ngomong obat, lu untuk hari ini lu udah diresepin belum? Enggak. Untuk ADHD? Gue nggak nyampe diresepin. Alhamdulillahnya ya. Nggak diresepin karena kalau yang udah diresepin tuh ini loh yang emang fokusnya udah nggak bisa bener lagi. Ibaratnya lu ngomong sama orangnya lu nggak peduli orang ngomong ya, lu peduliin apa yang lu bengongin lagi gitu. Egois nggak sih itu? Parah sih. Emang sih gue emang selfish gue, egois gue. Mati selfish gue. Gue udah cocok jadi orang bilingual belum? Jadi overthinking gini gue denger cerita. Padahal overthinking bahasa Indonesia apa sih? Mumpet gak sih? Lu mumpet aja lu sebenernya. Orang tua lu tahu nggak apa yang lu alamin dan apa yang lu derita? Gue pernah cerita waktu itu. Cuman jawaban mereka ya lu kurang jauh dari agama aja. Jadi
lu ke psikolog, lu ke psikiater itu inisiatif lu doang, Iyalah. bukan dorongan dari orang tua lu. Nah, kamu tuh harus kesini aja dulu coba gitu, atau kamu tuh berobat lah bahasanya gitu. Ngomongnya gini, ya ke rumah om lu kan ini kan ahli agama kan. Oh, lu Iya. Itu kan, om lu ahli agama kan. Ya udah gue lakuin situ. ya terus Biar apa ya? Biar gue bisa fokus gitu kan. better nggak buat lu? Iya buat gue setelah itu ya ada betternya sebagian. Cuman gue gak nemu jawaban gimana biar fokus. Padahal penyakit lu itu cuman unfokus doang kan? Iya gak fokus doang. Fokus doang. Iya. Sama emang. Bukan kesetanan. Enggak, iya gak bisa fokus. Itu gue ya mungkin lah ada orang yang gak bisa fokus karena ada gangguan setan. Ya, iya. Kan? Gak bisa dipungkiri mungkin ada lah. Cuman kan ya gue gak kesurupan. Gue sadar loh yang ganggu gue nih bukan tiba-tiba ada bisikan. Iya. Tiba-tiba ada ini. Bukan. Karena emang dari diri lo ya kan. Gak bisa fokus aja. Akhirnya ya gue menjalani beberapa treatment, ada terapinya ya. Akhirnya gue nemuin satu cara yang bisa buat gue balik fokus lagi gimana caranya. Ya kayak gue jalan kaki dari sini harus ke satu tempat, gue jalan kaki. Pasti kan bakal ada distraksi gangguan-gangguan ya kan, kayak gue capek, gue pengen balik, ada orang ini gue ngobrol. Nggak kuat gitu jalan sampai tujuan lo. Iya, terus gue pengen gratil apa gitu kan. Ya gue tangan gue ini geratakan lah bahasanya lah. Ya akhirnya gue coba fokus gue sampai jalan sampai situ, yang ngeganggu gue nih coba gue alihin ke vandal. Lo nyoret-nyoret Iya, di ngetem beberapa spot gitu. gitu. Jadi ya udahlah gue buat nyampe itu fokus lagi. Kalau itu udah beres, biasanya buat impact ke guanya selang seminggu atau beberapa case, gue bisa fokus sedikit lebih fokus dari situ. Itu bisa, itu metode healing lah ya. Anjing ini. Gue itu aja sih yang mau gue tanya. Udah mau nanya. Oke, makasih ya, Pak. Udahlah. Oke, tapi thank you banget Mor. Gue udah browsing juga tadi adik-adik itu apa. Tapi untuk case lu sendiri, gue dapet banyak sih cerita dari lu tentang spesifik adik-adik itu. Tapi thank you banget untuk sharingnya Mor. Oh iya, thank you. Oke, kalau gitu makasih ya Mor. Lo bisa ada waktu untuk sini dan kita ngobrol sedikit banyak mengenai apa yang lo alami. Aman. Semoga kedepannya lo makin dilancarkan dan dimudahkan apa segala daya upaya yang lagi lo perjuangkan. Amin. Semoga selalu selamat. Amin. Dan sukses selalu untuk Cita dan cintanya. Amin. Mori. Yo.